Gimana? Aman di rumah? Aman. Udah bisa apa? Udah bisa au. Nah, betul. Bisa nyanyi bareng ya? Bintang kecil ya. Terus masukin tangan ke mulut. Betul. Namanya bayi usia 0. Sekarang 3 bulan nih usianya gitu. 3 bulan itu anak sudah mulai bisa namanya mengoceh. Yang kita sebut namanya cooing. Caranya begitu gitu. Karena itu yang keluar namanya kita sebut namanya bahasa ekspresif. Dan hanya bisa cuman huruf vokal huruf vokal aja. A, W gitu ya. Itu normal. Nah, nanti usia 6 bulan ke atas sudah mulai bisa namanya bubbling. Ada konsonannya, ta, na, terus 6 bulan ke atas. Oh, 6 bulan? Yes. Okay. Jadi saat ini usia 3-6 bulan, anak lagi bicara hanya huruf vokal to dan dia akan lebih sering. Itu tadi hurufnya hanya huruf vokal to, A, W, Indonesia gitu. Terus yang kedua, anaknya sekarang lebih track dengan orang lain gitu. Jadi kalau sering diajak ngobrol, dia lebih sering senyum, tiba-tiba ketawa, cekikikan, itu udah mulai itu. Gitu. Ya, dan memang pada usia saat ini 3 bulanan sampai 6 bulanan lagi tinggi-tingginya pas oral. Jadi anak tuh lagi senang mainin ludah. Iya, gitu. Itu yes, ya itu udah mulai. Sama dia lagi senang masukin zona nyaman di sini, di mulut. Jadi apapun yang dia pegang, entah dia pokoknya lagi begini aja, udah masuk ke mulut. Dan sebenarnya kan kalau Indonesia, taunya kalau masuk mulut harus diginiin. Sebenarnya enggak gitu. Jadi nggak ada kewajiban harus dilepas gitu. Biarkan, karena itu fase nyamannya dia. Bilang fase nyaman, it's okay gitu. Dan sekarang untuk motorik halus yang kemarin kamu hanya bisa menggenggam, sekarang anak sudah mulai bisa membuka tangannya ini. Dan kalau kita selipin nih benda kayak titer misal tangan ibu gitu ya, jari ibu, nanti dia sudah bisa menggenggam dan udah ada tahanan di situ. Yes, tandanya motorik halusnya udah bagus. Dan anak untuk usia 3 bulan untuk motorik kasar, kalau saya hitung kerepin, sekarang anaknya sudah bisa mengangkat kepala bisa sampai 90 derajat. Bisa. Good. Nah, 0 ke 3 itu leher, jadi target tercapai. Nah, 3 ke 6 itu fase tulang belakang. Artinya di 6 bulan nanti kamu bisa tengkurap bolak-balik. Bisa push up? Belum juga sih, kalau push up mah. Tengkurap. Nah, tadi evaluasi. Jadi pada saat sekarang anak ini dia tidur terlentang gitu ya. Hal yang dilakukan kalau ada suatu benda, misalnya dia lagi tidur gitu, terus kemudian ada mamanya ada mainan sebelah sini. Minimal sekarang anak udah bisa namanya menoleh, miringkan kepalanya. Bisa. Dan kalau menurut dia benda ini menarik, nanti saya akan miringkan badan saya. Itu bentuk stimulasi. Ya nanti dilatih di rumah. Nah yang kedua, kalau kita evaluasi dari kenaikan berat badannya bagus ya, 16 kilo. Dikasih makan apa? Belum kasih makan kan? Belum. Ya udah bagus. Terus aja lanjutin. Makan nasi. Yes, sip. Dok, tapi kok dia nggak mau pakai dot ya? Pueh-pueh-puehin sekarang. Maunya apa? Nenen? Ya udah. Tapi pueh-pueh-puehin yang ngasih siapa? Aku. Oke. Bu, anaknya udah bisa ngelihat. Jadi dia lebih nyaman kalau sekarang maaf ya, dia punya pilihan nih. Bisa nenen langsung, apa gue kasih botol. Nah sekarang gue dikasih pilihan yang lebih nyaman yang mana? Maunya apa? Nenen. Sehingga kalau dikasih botol anaknya akan menolak. Ya kan? Dipueh-pueh-puehin. Iya. Tapi kalau kalau ibu mau ngasih botol, berikan ke orang lain. Si mbaknya atau si nenek gitu, mainnya di situ. Jauh-jauh. Iya, sudah bisa ngelihat dia. Lah misalnya gini nih ya, misalnya tadi saya bilang, ini anak nih gitu ya, mau milih gitu, gue mau ngasih susu botol gitu. Dan sedangkan gue bisa milih, gue dapat susu langsung atau susu botol. Sehingga kalau dia yang ngasih mamanya langsung, pasti dia akan menolak. Tapi coba dengan orang ketiga. Tadi saya bilang contoh si neneknya atau si mbaknya yang lain, gitu mamanya di situ. Soalnya bisa ngeliat juga, karena satu ruangan nih. Neneknya yang ngasih botol misalnya, mamanya di situ ngomong, lu denger nih, bocahnya denger gitu. Nah itu ada mama gue di situ, kok gue dikasih botol, pasti menolak juga. Makanya kalau ibunya bisa pergi keluar gitu ya, jalan ke malas 2 jam atau 3 jaman. Kalau emang waktunya dia minum, waktu nyusu, dia kan nyusu dengan benar gitu. Karena apa? Karena nggak ada pilihan. Nasib ya. Iya. Makanya emang seperti itu. Oke. Wajar. Dan alhamdulillah kenaikan berat badannya sudah bagus. Dari saya udah nggak ada PR. Nah, kalau kita evaluasi ya, jadi kemarin kita sempat discuss nambah yang usia dari yang 0 ke 1 sempat jelek, tapi dari 0 ke 2 yang 1 ke 2 udah mulai bagus. Nah, anak dari 2 ke 3 bulan target berat badan itu nambah sekitar 800-an dan anak udah 1000 gram. Ya. Lebih gede daripada kantong beras. Emang iya? Emang iya. Satu ya jemanya nih emang nih.
Nah, usia 3 bulan di sini tinggi badan sudah di 62, sudah di garis hijau, bagus. Kemarin lahir di 48, jadi nambahnya sudah bagus. Ya, targetin besok di usia dia 4 bulan kita ketemu lagi ya sekitar jadi 44 45 nambah 3 sentian. Oke. Dalam waktu 1 bulan. Untuk berat badan di usia dia 3 bulan saat ini BB ideal memang sekitar 6,4 gitu. Dia kemarin saat ini ada di 5,7 ya, it's okay. Udah mulai ada perbaikan dari kemarin usia 8 minggu di 4,7. Sudah mulai mendekati garis hijaunya. Oke. Lanjutin. Sama satu lagi head circumference lingkar kepala. Usia dia 3 bulan saat ini lingkar kepala di 40-an juga cukup ideal. Jadi udah pada PR lagi. Lanjutkan nyusuinya. Oh ya, hati-hati. Usia 3 ke 6 itu anak kadang sering ngalami namanya distraksi saat nyusu. Apa tuh? Jadi gini ya, maaf ya. Ini maknya lagi netain ini misalnya gitu, lagi nyusuin gitu. Terus tiba-tiba ada suara HP gitu. Anak kadang mudah namanya terdistraksi. Lagi nyusuin, tiba-tiba dengar, nanti dia akan langsung menolak, distraksi. Nah, makanya saat ibunya benar-benar lagi nyusuin anak ini, bikin suasana yang nyaman. Dan berarti nggak boleh sambil nonton TV, nggak boleh main HP. Benar, gitu. Karena untuk fokus nyusui. Soalnya kalau dia mendengar sedikit, berisik sedikit, dia akan melepas. Nah, akhirnya apa? Imbasnya kenaikan berat badan jadi nggak bagus, gara-gara distraksi itu. Ya, makanya titip kalau lagi nyusuin dibikin suasana yang nyaman, jangan sambil main HP, jangan sambil nonton TV ya supaya nanti fokus nyusui. Oke? Terus sejam sekali kok jadi makin kencang sih nyusunya, Dok? Iya, karena lagi fase namanya fase growth spurt. Sampai kering saya, Dok. Nah, itu udah. Kurang isi lagi. Ya, bawa saya bisa. Nggak bisa tidur kok malam-malam. Lah, memang anaknya butuh. Iya sih, nggak apa-apa sih. Iya kan? Anaknya butuh nggak apa-apa bagi fase growth spurt. Ibu boleh sini. Ini Om yang keluarin kamu. Yo, itu udah mendingan ya? Ih, parah banget tuh, Dok. Berarti harus dipotong, bukunya dipotong nggak? Udah dikikir. Nah, Nih. ini pakai hexa, ini expired date-nya masih bulan 8/25. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya udah tinggi banget nih. Iya. Aku mau jadi atlet, Om. Ini bang. Nih. Oke, jadi kayak gini kan bunyi nih gitu. Warna nih gitu, ada lampu-lampu. Dia akan mulai menengok gitu. Nah, kalau sudah menengok, nanti kalau emang menurut dia ini menarik gitu, saya akan miringkan badan saya gitu. Dia akan ke arah sana gitu. Balik lagi belajar. Nah, dia bisa follow objek. Ih, anak ganteng pintar. Udah mulai. Ya kan? Udah bagus. Oke, aman berarti. 1, 2, 3. Kalau saya tenggerepin, tuh lihat lehernya udah sampai 90 derajat ya. Tummy time begini, kalau bisa diajak dong ngomong di depan, ajak ngobrol mamanya. Anak ganteng. Atau ajak mainan di depan sini gitu. Nanti biar dia bersemangat gitu, bersemangat. Wih, apa itu? Ya, Mau. ya belajar semuanya. Alhamdulillah aman. Yang kemarin nggak ada masalah kan? Ada demam nggak kemarin yang bulan lalu? Nggak ada? Aman Ada. Ada semalaman doang kan? Dua hari kayaknya. 2 hari, habis itu aman ya? Nggak ada merah-merah kan? Enggak, lebih ke apa sih? Rewel. Rewel aja. Iya nih atopic dermatitis, ada eksimnya. Rutinin susunya aja. Sama rutinin lotionnya ya. Oke, sama ini, Dok, yang nggak hilang-hilang nih. Apa tuh? Ini garis ini nggak hilang-hilang, udah lama banget. Iya, nggak apa-apa ini. Bulan. Iya ini apa namanya? Sama-sama yang kita sebut itu alergi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sayang, maaf ya. Lagi saya telat ya? Gak apa-apa ya. Habis dicuntik ya? Dikasih kamera, tiba-tiba dicuntik. Ya, sama Om Dokter ya? Pinter ya? Ya. Langsung nggak fokus. Sakit, Mami. Maaf ya. Jadi dari saya, alhamdulillah kenaikan berat badannya bagus. Ya, lanjutkan susunya. Dan memang sekarang anak lagi fase growth spurt, di mana demand-nya atau kebutuhannya pasti makin tinggi. Sering-sering stimulasi, ajak main, ajak bercanda, terus tadi latihan untuk berlatih untuk tengkurap. Jangan sering-sering digendong, taruh aja di bidang datar tuh kayak kasur ini atau apa matrasnya dia gitu ya. Terus ajarkan anak tuh mulai menggenggam. Jadi sekarang pakai titer, beliin titer.
Jadi ntar dilatih untuk dia bisa menggenggam gitu, nanti bisa masuk ke dalam mulut, sama sering ajak bicara untuk melatih tadi kuing tadi, ngoceh tadi. Iya, tapi kalau ditaruh nangis dok. Hah? Ditaruh? Ya makanya ditemenin, biar dia nggak nangis, ditemenin. Kayak tadi kan dia main-main aja tuh. Ya jadi saya jangan cuma asal ditaruh, tapi harus ada yang nemenin, dia tahu gitu. Kalau emang gue ditaruh pengen nemenin, pasti gue nangis. Itu kan namanya anak bisa berguling, apa bisa merangkak, dia butuh belajar. Jangan kalau anaknya digendong mulu, ya nggak bisa belajar. Gitu, makanya taruh aja di bawah, tapi kita stimulasi dan kita ajak main di situ. Tiwi piano ya? Ya boleh tuh, Piano. beli kayak gituan. Terus, Nah, empeng-empeng bikin monyo nggak? saran dari saya, kalau saya pribadi, saya punya anak 3 di rumah, nggak pernah saya pakai empeng. Gitu, tapi balik lagi semua pilihan di orang tua. Empeng itu adalah kan sebenarnya supaya anaknya udah lu diam, lu nggak nangis gitu supaya dia lebih diam. Tapi apakah itu bermanfaat? Sebenarnya ya namanya nangis kan cara anak untuk berkomunikasi gitu, mau ngasih tahu nih gitu bahwa gua lapar, gua haus, atau apa, pipis atau pup segala macam gitu, itu juga wajar sebenarnya. Jadi jangan harus ditutup pakai empeng itu gitu. Kalau saya pribadi sih tidak merekomendasikan, tapi balik lagi ke orang tua masing-masing, itu masih pilihan aja. Monggo lah dari ibu lah. Oke, nah hari ini usia dia 3 bulan sudah saya masukin vaksinasi hanya 1 suntikan tok gitu. Jadi PCV sama rotanya libur. Nah, ketemu lagi nanti di usia 4 bulan. Nanti di usia 4 bulan saat ini nanti gitu ya. Suntikannya sama kayak usia 2 bulan. Oh banyak itu ya? Yes, betul. Dapat 2 suntikan sama 1 oral nanti pada usia 4 bulan. 5 bulannya libur, ketemu lagi usia 6 bulan. Nah, target berat badan di bulan depan ya sekitar 600 sampai 800 gram. Jadi sekitar 6,5-an. Yes, bulan depan. Ya, tugas ibu ngapain? Nyusuin. Nyusu terus. Kita ketemu lagi 12 Maret bulan depan, ya. Semangat menyusui, semangat mengasihi. Nggak ada PR lagi dari saya, Bu. Thank you Om Dokter. Salam buat nenek ya, Oma. Iya. Dah, selesai. Mantap, Bu. Mantap, cakep. Cakep bener, Bu. Kalau emang cakep, gitu. Emang udah bener berarti apa yang Ibu lakukan. Dadah Om. Dadah. Ya, pas-pasan kita ketemu. Nanti lebaran libur berarti kita nggak ketemu lebaran. Lebaran libur ya? Ya. Tanggal 5 bulan emang nggak masuk. Nggak ada vaksin. Oke. Pas usia 6 bulan. Ya, saya selalu ya. Saya selalu dong. Makasih. Ya, sama-sama.